Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat alignment horizontal dan juga alignment vertikal. Untuk langkah pertama, kita siapkan data surface-nya terlebih dahulu. Ini sudah saya siapkan data surface-nya. Kita klik surface-nya, kita klik kanan. Ini kita rubah menjadi elevation banding. Kemudian kita ke analisis, ini kita rubah menjadi range interval. Lalu kita apply. Akan muncul seperti ini. Untuk menentukan titik dari sebuah alignment horizontal, sebisa mungkin setiap titik mempunyai elevasi yang sama. Nah, di sini bisa kita lihat dari warna dari setiap elevasinya. Ini saya contohkan untuk titik pertama di sini. Jadi warna hijau ya. Nah, untuk yang titik kedua, nah kita pilih yang dengan elevasi yang sama, yaitu warnanya juga yang hijau. Untuk circle di sini hanya sebagai pembantu, jadi tidak harus membuat circle. Lalu kita rubah ini menjadi kontur 1 meter dari 5 meter. Jadi elevation banding yang sebelumnya itu hanya untuk mempermudah melihat elevasinya. Sebentar, ini saya matikan terlebih dahulu. Untuk membentuk alignment horizontal ada dua cara. Yang pertama, kita menggunakan polyline. Kita sambungkan dari titik pertama ke titik kedua hingga titik terakhir. Kemudian kita ke alignment, create alignment from polyline. Kita klik polyline yang telah kita buat, lalu kita enter. Ini kita enter lagi. Contohnya ini namanya 1, kemudian ini alignment style-nya ini kita pilih EII-WPN. Lalu desain kriterianya sesuai rencana dari yang telah sebelumnya kalian hitung. Ini contohnya saja 60, ini use kriteria. Kemudian ini kita pilih 8%, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu untuk cara kedua, ini saya hapus terlebih dahulu. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan create alignment by layout. Ini juga kita rubah menjadi EII-WPN. Ini EII-WPN juga, desain kriterianya contohnya 60. Lalu kita OK. Kita langsung gambar saja. Ini no curve. Nah, jadinya sama seperti yang tadi. Kemudian untuk lengkung dari alignment horizontal, kita bisa dari sini. Saya ingin yang lengkung pertama ini contohnya FC ya. Jadi kalau FC di sini, ini kita pilih free curve fillet between two entities. Kita pilih tangan pertama, kemudian kita pilih tangan next entity atau tangan kedua. Nah, ini kita pilih less than. Kemudian untuk radiusnya
Contohnya saja kita 120, lalu langsung kita enter. Nah, akan terbentuk sebuah lengkung Fursilker atau FC. Lalu yang kedua ini saya contohkan pakai SCS. Ini free spiral curve spiral between two entities. Sama kita pilih yang tangan pertama, kemudian tangan kedua less than 180, radiusnya 120. Lalu untuk spesifikasi spiral in leg ini LS ya. Ini kita coba 60 lagi. Nah, kan jadi sebuah lengkung SCS. Selanjutnya kita akan membuat sebuah alignment vertikal. Caranya yang pertama kita klik profile di atas di sini, create profile from surface, kemudian ini langsung kita add saja, draw in profile view. Ini untuk namanya kita ganti menjadi alignment vertikal. Untuk profile view style ini kita rubah menjadi EIWBN. Nah, kemudian kita next. Ini juga kita next. Nah, ini kita pakai user specific specific. Ini kita minimumnya kita bulatkan menjadi ke bawah 20, kemudian maksimumnya ini kita bulatkan menjadi contohnya 40. Dibulatkan ke atas ya. Dan kita next. Ini juga kita next. Ini kita rubah menjadi EIWBN full band set. Kemudian kita next. Create profile view, lalu kita klik di sembarang tempat yang kosong agar tidak mengganggu. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan membuat alignment vertikalnya dari sini profil, create profile by layout. Kita select profilnya, ini kita namain jadi alignment vertikal. Ini kita rubah menjadi EIWBN. Ini juga EIWBN. Desain kriterianya ini kita use, kemudian kita oke. Nah, akan muncul tool seperti ini. Lalu kita draw tangan with curve. Kita coba ya. Nah, jikalau ada tanda seru seperti ini, kita coba arahkan ke atas atau ke bawah. Nah, akan menghilang tanda serunya. Sebentar saya.
Di sini bisa kita lihat bahwa elevasinya angkanya masih sama, jadi kita rubah dulu dengan cara kita klik profilnya, kemudian kita klik kanan, kita ke edit profile style. Maaf, maksud saya kita ke profil view properties, kemudian kita ke pen. Untuk yang profil 1 di sini kita rubah menjadi alignment vertikal. Ini profil 2-nya kita rubah menjadi alignment vertikal, lalu di sini juga kita rubah menjadi alignment vertikal. Kita apply, kita oke. Okay. Nah, di sini sudah berubah angkanya. Lalu selanjutnya kita hedge. Ini kita bisa memilih yang di arsir, yang di cut area atau yang fill area. Di sini kita coba yang fill area, kita apply, kita oke. Okay. Di sini yang fill areanya yang di arsir. Baik, selanjutnya kita juga akan memunculkan sumber elevasinya dengan cara kita klik di alignment horizontalnya, kemudian kita lalu edit super elevation, calculate super elevation. Nah, ini kita rubah menjadi 3,5. Kita next, kemudian ini 1,5. Mohon maaf, ini kita kita next. Nah, ini akan muncul di sini grafik dari super elevasi. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat PI secara otomatis. Pertama, kita membuat polygon terlebih dahulu. Karena kita enter. Ini kita pilih yang bawah. 5. Kemudian kita pilih line. Kita buat line di tengah-tengah. Lalu kita copy. Ini kita pilih circle yang satu ini, kita klik kanan, kita properties, global width ini kita rubah menjadi 0,5. Selanjutnya kita bikin membuat teks PI. PI. Kemudian setelah muncul PI-nya seperti ini, kita select, kemudian kita klik kanan, kita klik properties, justify ini kita rubah menjadi middle center, kemudian height-nya ini kita rubah menjadi. Setelah itu kita tengah-tengah di sini.
saya hike-nya kita rubah menjadi 2,5. Kemudian kita klik blok, jadi kita namakan menjadi frame AI. Kita select objek, kemudian kita enter dan kita pick point sini, kita oke. Kemudian kita blok lagi, select objek, kita blok yang di sini. Jangan lupa nah kemudian kita lanjut ke annotate, add label, kita pilih alignment, add alignment label. Label type-nya kita pilih multiply point of intersection. Kita gridnya jadi general, ini kita cek apakah sudah view, kemudian kita ke layout, ini kita hapus semuanya, kita pilih blok, yang pertama kita pilih frame, blok type-nya kita pilih frame PI tagging. Kemudian ini kita menjadi 10. Kita menjadi middle center. Kemudian selanjutnya kita tambahkan teks. Kita rubah menjadi kita klik OK, kita rubah menjadi 2,5. Ini kita rubah menjadi frame PI tagging. Kita juga rubah menjadi middle center. Nah ini karena di tengah-tengah, jadi kita Y offsetnya ini kita rubah menjadi, kemudian kita pilih blok lagi, bloknya kita rubah menjadi webcode, pilih yang webcode PI tagging. Oke, dan kita cek apakah sudah urut. Nah ini bukannya frame ini yang paling atas, kemudian webcode-nya oke, kita add di alignment yang telah kita buat.
muncul PI-nya. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.